Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtobeat.com, recording on the go. Di video kali ini saya ingin memberikan sedikit insight tentang membuat musik atau lagu di BandLab ya. Dan kemarin saya sudah sempat mengupload video short ya, yang ada aktivitas di situ. Saya merekam instrumen yaitu suling menggunakan Chromebook ya, dengan aplikasi BandLab ya, dan menggunakan mixer Yamaha MG16XU sebagai soundcard atau audio interface-nya. Dan seperti apa dan bagaimana ya proses dan hasilnya, saya akan ceritakan di video ini. Oke, kita sudah di aplikasi BandLab dan ini adalah project yang kemarin saya bikin ya. Dan ini serba spontan ya, Jadi kisahnya tuh ya tiba-tiba aja gitu. Jadi benda apa yang di sekitar direkam, terus kemudian dibikin beatnya, terus kemudian ya seperti yang di video shot kemarin direkamlah suling di atasnya. Oke, tapi mulai dari mana? Nah, mungkin ini akan memberikan sedikit inspirasi ya dan insight bagi teman-teman yang mungkin juga mainan BandLab ya. Dan ini saya rekam di Chromebook ya, ini pakai Chromebook saya dan cuman pakai browser, kita full screen aja. Oke, nah awal mula itu pertama kali dibikin adalah dari suara beatbox ya. Ini di sini ada beatbox. Kita coba dengerin awal mulanya itu dari sini. Jadi saya bikin ini dulu. Nah, suara kicknya itu ya gitu. Terus suara clapnya itu dari tepuan. Jadi nepuk kaki gitu, plek gitu. Terus suara hi-hatnya kayak gitu. Jadi awalnya ngerekam di HP suara seperti itu ya. Nah, terus kemudian ini kita proses ya kan, kita pakai sampler waktu itu ngerekamnya. Nah, dari sini di sini pitchnya kita turunin ya kan, terus rilisnya kita kasih dikit, tone-nya juga kita turunin jadi suaranya seperti ini. Nah, terus kemudian ini suara tepuan. Nah, suara tepuan ini nggak kepake sayangnya, yang ini yang kepake. Nah, semacam itu, suara aslinya seperti ini. Nah, terus kita kurangi tag-nya dikit. Nah, kayak gitu. Nah, dari sini kemudian terus lanjut. Yang menarik di sini adalah ada suara yang dari gelas dipukul pakai obeng. Nah, itu. Terus kemudian kita kasih efek ini ya, misalkan tanpa efek ya kan. Nah, kayak gitu. Terus kita kasih efek filter echo, terus kasih reverb, kompresor. Nah, itu ya. Nah, ini juga dari sampler juga. Nah, suara gelas. Nah, ini pertamanya ini suara aslinya ini. Terus kemudian kita pitch down ya kan, kita turunkan pitchnya. Terus kita naikin satu. Jadi ada 3 sampler di sini yang dari suara yang sama.
dari suara yang sama ya. Nah, terus jadi muncullah ini ya kan. Nah, setelah itu nambahin satu efek lagi, satu suara lagi ya kan. Nah, ini adalah suara dari obeng ya, di krek-krek terus sama ini tangan diginiin. Nah, gitu. Nah, ini juga sama sampler. Jadi semuanya berawal dari sampler ya kan. Nah, ini. Nah, itu. Kemudian kita aransemen jadi kita kasih efek ya, high pass sama reverb, terus kita kompres. Nah, kalau digabung ya kan dengan yang tadi, nah ini. Nah, jadi awalnya dari 3 suara ini ya, 3 track ini ya, sampler ini ya. Nah, terus kemudian dikembangkan, yang tadinya ngerekam di HP ya kan, pakai sampler, editnya juga di HP, dikembangkan menjadi sebuah dari loop ya, loop menjadi song, jadi sebuah lagu. Nah, karena suara beatboxnya ini kurang tebal, akhirnya saya layer. Kita layer dengan menggunakan ini drum. Nah, instrumen pakai boom bap, pakai ini boom bap ya, boom bap, efeknya tanpa efek sama sekali ya kan. Nah, begitu di layer ya, nah drumnya jadi tebel ya, jadi tebel. Oke, nah selanjutnya ini adalah ngisi bassnya. Nah, bassnya ini kebetulan juga ngerekamnya juga pakai HP. Ini pakai instrumennya namanya Jiki Boom ya. Teman-teman bisa cari di instrumen preset Jiki Boom ya. Nah, ini. Tuh. Kita aktifkan semua. Ya. Di bassnya ini ya, ini saya kasih delay untuk apa namanya ya, biar agak tebel aja. Terus kemudian kompresor sama distortion driver ya, biar agak dirty dikit ya, jadi nggak bulat-bulat amat. Kalau tanpa efek ini tuh jadi bassnya terlalu bulat ya, terlalu lembut. Kasih delay, kompresor, distorsi. Nah, setelah itu nambah chord ya, chord ini tanpa efek. Ini multifilternya saya matikan. Nah, ide pertamanya seperti ini, jadi kayak hip hop ya, kayak suara hip hop. Nah, setelah itu baru ditambahkan ini nih. Nah, ini yang agak banyak prosesnya ya. Nah, arpeggio, ARP.
saya pakai host chord ya, pakai host chord. Nah terus tapi kita kasih efek ya. Pertama filter kita high pass ya kan, biar lebih apa ya, high frekuensinya lebih banyak ketimbang low frekuensinya, kita potong low nya. Terus kemudian kita kasih reverb dengan space maker ya. Tapi tipis saja reverbnya, ini enggak terlalu banyak dan ruangnya cenderung sempit ya. Setelah itu pingpong delay biar kayak ARP. Nah dari sini ya kan. Nah setelah itu apa namanya, kita lanjut ke segmen yang selanjutnya ya. Nah di sini apa aja yang saya tambahkan? Oke. Nah string ya, string biasalah untuk biar rame ya instrumennya. Ya kita mute dulu yang belum. Oke, setelah string ya kan, kemudian ada pad, kita layer. Nah ini string yang tadi itu kita panning ke apa namanya, kanan, ini yang ke kiri ya padnya. Ya kita kombinasikan dengan string. Ya biar lebih lebar kita kasih pingpong delay semuanya ini. Nah, misalkan kita mix ya secara konteks ya. Nah, terus kemarin yang saya ngerekam bagian suling itu, nah ini adalah di sini ya. Ini sebagai semacam kayak dropnya ya, atau refnya ya di sini. Oke. Nah, di sini sulingnya ini kita kemarin ngerekam pakai ini apa namanya, mixer Yamaha MG16XU, terus mikrofon Warvedal dengan inline preamp bikinan saya untuk biar bisa menangkap suara detail dari sulingnya. Jadi kita bikin mic dinamiknya jadi sensitif untuk bisa ngerekam suara detail atau suara apa namanya, kayak windy yang apa ya, suara-suara angin dari sulingnya itu biar lebih terasa. Nah kita coba solo dulu ya. Nah suara sulingnya kurang lebih seperti ini ya. Ini tanpa saya denoise, artinya kita ambil sama noise nya juga. Nah kalau teman-teman dengerin ada suara kayak suara kendaraan dikit ya, karena kita memang rekamnya lokasinya memang di pinggir jalan raya ya itu ya, jadi banyak suara kendaraan berlalu lalang. Untuk itu ngurangi low frekuensi, kita high pass filter ya. Baru kita kasih efek reverb pakai space maker.
kasih pingpong delay untuk stereo efeknya. Nah, biar lebih ekornya panjang lagi, kita kasih kompresor. Kompresornya saya pakai GTR Sequence ya. Kita aktifkan. Nah, itu. Nah, terus kemudian apa namanya? Kenapa kemarin ini tidak saya denoise ya? Karena suara suling ini kan banyak yang suara kecilnya ya, takutnya ikut kepotong dikira noise juga. Nah, itu makanya tidak saya lakukan denoise. Nah, terakhir tinggal tambahkan mungkin elemen-elemen efek suara seperti reverse crash, cymbal seperti ini misalkan. Terus kemudian ada hi-hat ya kan, kayak di sini. Kemudian ada string tambahan juga ya. Ya, di sini saya banyak banget menggunakan efek pingpong delay ya. Ya, tapi memang seperti itu yang saya cari karakternya. Dan ini terakhir untuk vokal ya, nggak tahu nanti akan dikasih vokal apa enggak. Oke, mungkin barangkali kamu ada yang mau ngasih vokalnya, mungkin bisa kontak saya. Oke. Dan hasil akhirnya seperti ini, teman-teman bisa apa namanya dengarkan ya. Kita play.
Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat ya buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini. Silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.